Terus sayang. Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru. Kali ini AGM channel kedapatan motor Vario. Langsung aja ke sini Mas Bro. Biar nanti saya matikan dulu ya. Monggo. Indikator panasnya nyala Mas Bro. Nah, merah kan? Oke, ke situ, mundur sana sayang. Nah, ini monggo penjelasan perhatikan. 124 panasnya mesin. Oke, sudah nyala. Ya Mas Bro ya, sini lagi, yo. Sini sayang. No. Nyala ya. Saya matikan Mas Bro ya. Karena nanti kalau panas terus ini bahaya nih, saya matikan. Oke. Ada yang kurang? Suara mesin. Suara mesin, ada yang kurang. Suara mesin. Ini saya. Gini, suara mesin. Ada yang kurang. Coba saya gas ya. Coba saya gas. Ntar dulu. Mundur saya. Nah. Mundur jauh sini dulu, pendengar. Sudah. Oke Mas Bro, kondisi masih panas, suaranya mesin, menurut informasinya kasar suaranya. Saya matikan ya. Oke Mas Bro, kenapa harus segera saya matikan? Karena indikator panas ini nyala, menunjukkan sudah tingkatnya bahaya ya untuk kemampuan part-partnya mesin. Makanya segera saya matikan. Oke, nah kemudian begini. Monggo penjelasan perhatikan, motor ini pantas enggak untuk sakit? Yo, motor ini pantas enggak untuk sakit? Oke Mas Bro, bisa dipahami maksud saya. Jadi motor setahun ini ya, kira-kira pantas enggak untuk sakit? Kan tidak pantas toh? Oke, sekarang begini, menurut informasi dari konsumen. Motor ini ada dua keluhan, yaitu suara kasar dan panasnya ini muncul. Oke, nah yang menjadi pertanyaan, apakah suara kasar tadi setelah ini muncul, artinya lampu panas ini muncul, berarti kan kondisi mesin itu sudah panas. Nah, kemudian suara tadi muncul, itu wajar Mas Bro, karena dia sudah angkat tangan, ibaratnya panas sudah tinggi. Oke? Oke Mas Bro. Nah, tapi kalau panas itu muncul sebelum tanda panas ini tadi muncul, nah itu yang menjadi pertanyaannya ke berikutnya, ya. Apakah ada kelainan di sini? Kan begitu toh. Nah, maksud saya, motor dengan tahun seukuran ini kok sudah ada suara-suara yang aneh, termasuk panas ini muncul. Itu kan tidak wajar toh Mas Bro. Ya, yang menjadi pertanyaan itu apakah salah motornya? Apakah salah yang punya atau salah yang menangani? Kan begitu toh. Yang artinya salah motornya itu kualitas partnya, ataukah salah orangnya itu orangnya salah paham. Suara itu wajar, kemudian dianggap tidak wajar, ya. Kemudian masuk di bengkel, kemudian yang menangani kan macamnya banyak. Kalau mencari duit, walaupun itu wajar, dianggap tidak wajar juga bisa. Oke, makanya ada 3 pertanyaan ini tadi. Ya, saya belum komunikasi sama yang punya informasinya, hanya motor ini suaranya kasar dan muncul lampu tanda panas ini tadi. Itu informasinya dari konsumen. Nah, ini semua adalah kondisi yang sudah terjadi, ya. Maka kemudian pengecekannya bagaimana? Saya hidupin sebentar karena saya untuk mengecek radiatornya, ya. Hidupin. Nah, ini nyambung sendiri, Mas Bro. No, nggak mau kembali. Ini, tuh, nggak mau kembali. Saya baru ngontak on, pencet sini. Oke, Mas Bro. Yang kita cek yang pertama yaitu apakah sirkulasi panasnya ini berputar, kan gitu. Oke, saya pencet dari atas. Nah, atas ini panas. Iya yang, supaya saya bisa melihat yang. Ini Mas Bro, panas ini. No, panas. Oke, panas. Oke, kemudian kita ke bawah. No, dingin sekali. Karena saya bisa memegang loh. Padahal panasnya sudah kayak gitu kan. Ini buktinya saya bisa memegang loh. Oke, saya matikan. Kemudian langkah yang kedua, ambilkan obeng perempatan, sama kain yang lebar, soal panas nanti. Oke Mas Bro, pengecekan yang kedua yaitu apakah ada airnya? Jangan-jangan pas nggak ada airnya. No. Dik, ini ada airnya apa enggak deh?
Oh, kayaknya nggak ada kayaknya. Kosong. Airnya nggak ada, Mas Bro. Air nggak ada nih, apakah hanya di cadangan radiator? Apakah nyampe di radiatornya? Nah, oke, kita cek. Oh, radiatornya kosong, Mas Bro. Radiatornya kosong ini. Ini cairan, wadah cairan. Loh, radiatornya kosong, Mas. Oh, ini termasuk kosong, Mas Bro. Ini termasuk kosong. Oke, cuma segini. Termasuk kosong. Nah, berarti panas yang di atas tadi, ya panas sembur-semburan tadi, yang di bawah ini nggak ada isinya alirannya. Oke, nah kemudian intinya adalah area radiator tidak ada di sini. Pertanyaannya ada dua. Apakah di seal water pumpnya ataukah di ruang bakarnya? Di ruang bakarnya sana bocor itu juga bisa, Mas Bro ya. Oke. Kemudian langkahnya, Mas Bro. Langkahnya yaitu kita buka, kita turunkan, nanti baru ketemu, Mas Bro. Oke? Sayang, matikan, sayang. Ya sudah. Kunci busi sekalian deh. Ya, kamu buka yang ini. Ya. Jangan. Ya. Buka. Iya. Pol. On. Terus. Bisa keluar. Sebelah sini sayang. Sebelah sini sayang. Oke, Mas Bro. Yang pertama kali kita cek apakah ini mau berputar apa enggak, kan begitu toh. Mana manitnya? Nih. Kita tempelkan manitnya. No, berputar. Berarti kan bukan seperti kejadian yang kemarin ini tidak berputar, gitu. Nah, kemudian mana lagi? Intinya kan air radiator dari sini habis, kan gitu toh. Habisnya itu bisa dari ruang bakar ini tadi, ya bocor. Bisa dari mana sealnya water? Bisa dari sealnya water ini tadi. Bisa dari sealnya water ini tadi. Oke, ini buktinya. Kalau sudah pernah dibuka kan kita bukanya mudah toh. Kalau masih dari pabrik kan kita harus gedor-gedor begitu. Itu buktinya ya.
Nah, sekarang kita cek dari manakah yang bikin bocor itu tadi kan itu. Ini kalau lihat dari sini yang gigit, kalau lihat dari sini. Kita cek aja deh. Le, mengeluarkan iki ya. Mengeluarkan iki ya, cari rata-rata ya. Ya, tampilkan kursimu ya. Sini sayang. Sini Dika. Delapan enak 8. Iya 8 T. Palu. Tekan ini. Sudah? Sudah? Sudah. Hadapmu kebalik biar tantemu bisa melihat. Nah. Sudah. Keluar? Belum? Keluar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke Mas Bro, saya buka dulu ya. Til. Sudah. 1. Ini. 2. Apakah yang ini? Bentar. Sepertinya tidak. Oke Mas Bro, ini kalau kita pegang sepertinya tidak ya. Oke, jangan gegabah. Kalau ini kita tarik dia langsung jebol ya. Diam dulu. Kita cek dari sana. Kita berhentikan dulu nih ya. Dik, kursi ini tante mau taruh sana, Dik. Sudah. 14 sudah keluar ya, Le? Sudah. Top, Le. Top dulu. Sudah. Sudah top? Oke. Ini loh Mas Bro, masih kelihatan. Fisiknya ini kan masih kinclong ya. Menunjukkan kan bahwa motor ini tingkat olinya ya termasuk masih wajar lah katakanlah. Kalau dia sering kehabisan oli, kan sini tidak mungkin kayak begini tuh Mas Bro. Warnanya harusnya kan begini. Nah, warna-warna begini kan, warna-warna kerak begini kan. No, warna kerak-kerak kecil begini. Kalau dia sering kehabisan oli, gitu. Bensin, sudah. Kamu sana ya, buka itu ya. Buka enggak apa-apa.
kebuka ya dikencengin enggak apa-apa. Ini kan satu arah tuh ceritanya, satu arah mau pengecekan air radiator dan membuka kenapa suaranya kasar, dan ini telah dilakukan penggantian piston ya. Mosok motor baru sudah dilakukan penggantian piston. Jadi mana bisa dibuka? Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Bantu ngecek deh. Oh ini Mas Bro, ini packing lama dipakai lagi nih Mas Bro. Packing lama dipakai lagi. Buktinya adalah ini jangan perhatikan, no digosok. Ini kan gosok amplas toh, digosok amplas. Nah ini sudah warna hilang, dikasih lem ini tadi no. Hati-hati, lem ini malah bahaya. Itu buktinya masuk ke sana no. Itu lem itu. Oke. Ini malah kemungkinan besar air radiatornya ini masuknya ke sini atau hilangnya ke sini habisnya itu. Soalnya dari sealnya tadi sepertinya ya, saya cek itu bener. Nah ini saya bolak-balik sama juga loh. Nah, oke, kosong. Dan ini bekasnya amplas kan, ini amplas, no, amplas digosok-gosok amplas. Oke. Copot masuk ke sana, nanti ayah yang ngurus ya. Cepetan, copot masuk ke sana. Oke Mas Bro, jadi ini sambil nunggu konsumennya, nanti akan komunikasi sama konsumennya. Kemudian ini saya tunjukkan kepada penjenengan juga pengecekannya. Jadi ini dari hasil pengecekan kan air radiatornya habis toh. Nah itu sepertinya habisnya di sini. Sepertinya ya, bisa. Terus kemudian kita cek pistonnya. Karena sekalian menuju ke sini. Suara kasar ini dimaksud bagaimana? Astagfirullahaladzim. Nah ini kan kotoran baru, kita tak tunjukkan ya. No, ini kotoran baru ini. Kelihatan Bro yang enggak kelihatan tak balik itu. Ada pori-porinya itu loh. Pori-pori. Oke. Saya pindah ke sini ya, saya geser ke sini biar terang. Oke, karena ini kotoran baru ya, maka saya berani membongkarnya ini Mas Bro, karena kotoran baru. Kita pahami dulu di mana letaknya. Satu sini ya, ini, kemudian di sini, kemudian ini satu perpisahannya. Perpisahan di mana? Oh ini sama sini. Oke, ini pakai ini film ya. Kalau memang bukan dari pistonnya ini, berarti kemungkinan besar adalah dari sana, dari ini Mas Bro. Nah, ini yang sering kejadian toh. Nah ini loh, stutnya kampret ini loh. Kan sering kejadian toh, sering saya ulas juga itu.
menimbulkan bunyi. Oke, kita bersihkan dulu. Kita masukkan atas bawahnya mana tadi? Oh. Ini masih rapat, Mas Bro. Masih rapat ini. Oke, loh, ini menunjukkan apa namanya, spare partnya bagus ini ya. Artinya pada saat kondisi, maksud saya begini, ini termasuk spare partnya bagus ya. Kenapa? Karena pada saat kondisi, oh ini berat, Dik. Berat ini berat. Loh, ini berat. Orang panasnya tinggi ya. Bentar. Kelihatan dari sana. Ini ada beratannya. Kalau kelihatan tak balik. Kelihatan. Berat. Oke, yang sini juga berat ya. Atas bawah berat. Jadi atas bawah berat ini, ada beratannya. Oke Mas Bro, ini adalah kondisinya ya. Nanti akan saya tunggu konsumen dulu, bagaimana nanti arahnya begitu. Intinya hari ini adalah masalah radiator yang paling penting ya. Soal suara dari semua itu yang sering terjadi adalah kericik-kericik di dalam sini nih. Ya. Oke Mas Bro, kita siapkan kaca ya. Kita tambahkan begini. Kita kasih BBM sini. Oke, ini kita cek dulu, Mas. Nah, monggo penjelasan perhatikan. Ini jelas ya, perhatikan pelan-pelan ya. Ini terkikis. Di sini tidak terkikis, ini tidak terkikis ya. Oke, menunjukkan bahwa di sini ada yang tidak rata, Mas Bro. Loh, ini terkikis kilau loh. Ini masih belum kena loh. Ada bilir-bilir ini warna hitam. Oke, harus kita lakukan berulang-ulang sampai rata ya. Oh, masih belum kena. Oke, saya tahan dulu ya. Kelihatan sayang? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Saya ganti dulu yang satunya. Karena ini masih tahap pengecekan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya bersihkan dulu. Oh, monggo penjelasan perhatikan. Ini yang lainnya kena loh, yang ini nggak kena. No, tidak kena. Tidak kena kalau diketemukan dengan ini, set begini, ya begini ya. Oke, gini ya. Oke, saya balik set begini. Di mana? Loh, sama Mas Bro. Ini sama ini sama. Ada jalur yang sama Mas Bro. Ya, sini lubang, sudah. Oke, sudah ketemu Mas Bro. Jadi yang menghabiskan air radiator di sini ini tadi. Oke, kemudian bagaimana? Mau tidak mau ini harus kita ratakan sampai rata bener. Oke, tuh. Udah sayang, matikan. Oke Mas Bro, ini adalah ownernya ya yang punya motor. Kemudian saya jelaskan titiknya. Ceritanya kan begini toh. Motor ini kan datang yang dikeluhkan panas dan suara kasar. Oke, panas dan suara kasar. Maka saya juga pengen tahu dari konsumen sendiri, ini awalnya bagaimana kok bisa menjadi semacam ini. Jadi gitu toh. Soalnya banyak sekali contoh begini, ada hal-hal yang aneh. Contoh begini, ini kan sudah poles-polesan loh. Poles-polesan. Gitu Mas Bro. Nah, kemudian ini bapaknya ini saya tunjukkan dulu dari awal kenapa yang masalah suara kasar nanti urusannya ya. Ini masalah air radiator habis ya. Itu ketemunya pada titik ini tadi. Ini saya jelaskan sudah.
Oke, nah ini monggo saya pengen tahu, mungkin juga penjenengan semua penonton pengen tahu awalnya bagaimana kok bisa kejadian semacam ini, karena tidak pantas lah motor seukuran itu loh Mas Bro. No, kan tidak pantas toh motor semacam ini dibilang sakit, begitu loh maksud saya. Oke, ayo Pas, aku pengen roh cerita awalnya loh, sampai geludung ya wis pengen roh aku. Ya kalau awalnya itu motor saya keluhkan memang ada bunyi kemelitik. Penyidik, Nah, setelah saya bawa ke bengkel di suatu tempat di daerah Patrang lah, tapi tepatnya. Info dari mekanik sana untuk kemelitik itu karena ada piston yang baret. Akhirnya melakukan kolter. Setelah kolter tetap saja kemelitik kan. Nah, terus disarankan untuk ganti noken. Tapi tetap aja kemelitik. Dan sampai saya berdebat apalagi yang perlu diganti, ternyata templar, oke kita ganti juga templarnya. Sampai tonjolan tensioner juga diganti. Ini daerah mana? Daerah mana? Patrang apa? Patrang atau Pagah ya lebih tepatnya. Patrang sama Pagah beda Mas Bro. Pagah kayaknya. Pagah. Bayangkara. Oh, Bayangkara. Nah, sekaligus saya juga melakukan jasa remap di sana. Yang jadi keluhan saya tidak selesai sampai berkali-kali motor ini keluar masuk di sana, tetap tidak ada solusi yang tepat seperti itu. Akhirnya saya bawa ke sini, ternyata ya dari penjelasan jenengan seperti ini. Nah, ini Mas Bro, ini kalau saya mengambil titik tengahnya ya. Yang pertama, Masnya ini merasakan ada suara kasar, ya kan? Kemeridik. Nah, tidak boleh kalau kita sebagai mekanik Mas Bro ya, tidak boleh langsung menebak. Oke Mas Bro, kalau kita mau jujur ya, kita sebagai mekanik ya, itu lihat dulu kondisi. Masa kondisi semacam itu langsung kita tebak apa tadi? Apa Mas? Seker sama noken lah. Bos kelep juga. Nah, kan panjang Mas Bro. Ini kalau kita mau jujur ya, motor dengan ukuran tahun ini yang pertama, yang kedua, monggo penjelasan perhatikan. Ini loh Mas Bro, fisiknya ini kan tidak pernah kehabisan oli toh. Fisik ini loh, fisik. Kalau pernah kehabisan oli, berarti atau andai kata tidak kehabisan telat oli lah paling gampang. Ini fisiknya warnanya berubah Mas Bro sudah. Oh, oke. Nah, maka saya tidak mempunyai bayangan kalau di sini ada kerusakan. Oke. Kemudian Masnya disuruh ngoter. Setelah dikoter, kemudian malah muncul panas. Nah, ini saya bilang, Mas itu ada kebocoran dari sini, packing ini bekas. Malah saya digegeri sama Mas yang katanya diganti, sudah beli baru katanya. Tapi nyatanya ini penjelasan bisa melihat sendiri pada saat buka tadi kan. Ini bekas kan tadi ya? Bekas. Oke, maka bisa terobos. Orang andai kata ini baru itu masih punya hitam semua, itu aja masih terobos karena ada lubang di sini. Nah, lubang yang tidak terkikis tadi Mas Bro. Apalagi ini terjadi bekas, itu maksud saya. Oke. Nah, malah dari hasil analisa ini tadi ya, suara kasar itu dari sini Mas Bro. No. Ini no. Ini. Suara kasar itu dari sini. Karena begini menurut pandangan saya yang karena sering sekali itu begini Mas Bro, orang awam tidak ngerti apa-apa ya, kemudian datang ke suatu tempat ya, inginnya berobat, pastilah di tengah-tengah tadi, jadi orang awam pengen berobat ya kan, kemudian yang mau mengobati itu juga punya niatan. Nah, tengah-tengahnya kan ada apa penghalangnya? Duit kan, kalau ada duitnya yang ngelender kan begitu ta. Nah, kalau ini niatannya beda, yang satu ingin memperbaiki bawa duit, yang satu ingin mencari duit, ya sudah Mas Bro, klop namanya, pasti masuknya. Ketemu. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau jujur, sebenarnya penyakitnya hanya di sini saja. No, oke. Kita perbaiki ini, andai kata kita ganti pun harganya akan berapa dan untungnya hanya berapa? Kecil kan? Maka di sini letaknya Mas Bro. Mental kejujuran mental kejujuran seorang mekanik ya di sini ujiannya. Ya, kalau kita mau jujur, ya dapatnya itu saja. Tapi kalau kita mau nyari duit, dengan cara mudah Mas Bro kalau mencari duit. Kenapa? Karena hampir semua orang itu lebih pintar daripada kita. Kayaknya begitu sepertinya. Ya, karena kita punya kuasa apa? Kita punya tempat. Ya, kita bisa ngomong enak kan gitu tentunya. Oke. Nah, menurut pandangan saya sebenarnya motor ini tidak punya sakit apa-apa. Cuman karena ada suara ini kemungkinan ya. Ini suara ini loh. Sehingga nyatanya apa? Nyatanya sampai hari ini kan setelah diperbaiki masih bunyi. Ini kan masih bunyi. Masih. Nah, masih bunyi. Ya, dan moga-moga ini akan saya benerkan karena kebetulan ini saya koreksi tadi pistonnya masih bawa piston ya, piston taruh di sana, sudah tak bersihkan. Pistonnya tadi saya pandang masih aman ya, jadi tetap saya pakai ini ada beretan sedikit, tidak masalah ya.
yang kita permasalahkan hari ini adalah, nah ini sudah saya bersihkan Bro ya, sudah saya bersihkan loh. Operasi 50 kan sudah diganti, bener kan? Iya. Bener loh, itu operasi 50 loh. 50. Berarti bener sudah diganti. Oke. Oke. Nah, nanti ini akan saya perbaiki. Caranya begini Mas Bro, kalau masalah ini loh. Dan sudah ada videonya di masalah ini ya. Ini kita buka begini. Bentar, ada bensin deh. Aku tak pindah ya, tak pindah ben padang. Apa bensin? Iya, bensin. Ini tangannya Umi kotor soalnya. Iya. Oke Bro, ini kita keluarkan dah. Ini loh Mas Bro, yang bikin suara loh. Dan sering saya katakan kan, tipe-tipe yang motor tahun ini yang ada lampunya lampu listriknya terpisah, itu kan sering ini bermasalah kan. Ada video saya, jangan cari itu. Oke. Nah, ini kita ambil, ini besi loh Mas Bro. Biasanya kan ada besi dik. Iya, plastik. Biasanya plastik, ini besi ini. Oke, ini kita cari apa kain ya. Mudah-mudahan orang yang penting sembuh gitu loh Bro. Nggak usah ambil pusing. Cari apa dik? Yang untuk ngiketin loh dik, supaya diem loh. Biasanya pakai anu saya. Ntar. Soalnya dapat tip mah. Ya, yang untuk gulung-gulung Ome itu loh. Untuk gulung 10 loh dik. Mana coba? Hansaplas ya. Gini Bro ya, kalau dicari itu nggak ada. Kalau nggak dicari itu pada nongol sendiri, nendang-nendang di kaki, nyandung jadi empet gitu. Sudah, seadanya dah. Oh iya leh. Atas CD. Kok yang besar yang? Yang kecil mana? Yang kecil kok. Ada masih banyak gulungan. Oh ini apa? Begitu, nek mau dicari itu sembunyinya kuat-kuat. Silat apa le nang kono le? Mana? Ini cutter. Enggak tembus itu. Juga fisiknya bagus. Iya. Kadang-kadang itu begini loh Mas Bro, kadang-kadang itu ya. Kadang-kadang itu namanya pas kita orang awam nih ya, pas kita ada rezeki, kadang-kadang itu pengennya aneh-aneh itu kadang. Sehingga malah membuat ya itu tadi timing yang pas tadi ya. Satu butuh dan satu butuh gitu. Oke, ini kita masukkan. Nah, oke Mas Bro, jangan perhatikan ya. Ini kita putar gini, nah ada tekanannya. Nah, oke, bergerak bebas ya. Kemudian ini kalau kita goyang, nah tidak ada.
Oke, tidak kocok-kocok tadi. Ini sepertinya sepele Mas Bro, tapi telinga ini ya, telinga ini kemudian ada duit itu biasanya bikin gemetar ya. Tapi walaupun sepedanya itu krok 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 gitu, tapi kalau kita nggak punya duit, lah penak kan gitu. Jadi suatu kondisi itu tergantung duit Mas Bro ya. Kalau nggak ada duit walaupun rodanya itu giul, nyaman aja dinikmati begini kayak naik kuda, gitu. Tapi kalau kita itu ada duit, kadang roda nggak kenapa-napa ya kita ganti. Itulah manusia Mas Bro ya. Oke. Nah ini menurut saya malah ya ini penyakitnya. Oke. Sehingga larinya kemana-mana. Buktinya apa? Setelah diperbaiki tidak kunjung sembuh kan? Seharusnya kalau diperbaiki sembuh, kemudian nanti kumat lagi. Itu diantaranya kan itu. Perbaiki sembuh, kemudian kumat lagi. Oh berarti kemarin perbaikannya kurang kuat kan begitu toh. Nah ini setelah diperbaiki tidak kunjung sembuh kan begitu toh. Oke. Nanti Masnya juga punya rekamannya awal suara kotok-kotok Masnya sebelum apa ya? Sesudah diperbaiki beberapa kali. Sesudah beberapa kali diperbaiki dari sana, tetap suaranya. Nah, ini nanti tak minta bahkan videonya. Lebih parah. Nanti tak minta videonya ya, video suaranya tadi setelah diperbaiki beberapa kali ya. Oke, itu. Sudah Mas Bro, ya saya rasa ini. Jadi sebenarnya motor ini tidak ada masalah apa-apa sebenarnya, ya. Tapi hanya karena ada suara kecil ini tadi nyampe di telinga, kemudian Masnya ini ada duit yang lebih. Duit lebih ada ya? Duit lebih, ya, sehingga akhirnya tangan ini gatal Mas Bro. Oke, maka penjenengan jangan berharap duit lebih, karena nanti bisa membuat tangan gatal. Oke, yang pas saja uangnya. Oke, saya rasa cukup Mas Bro ya. Ini nanti tinggal kita naikkan. Yang penting adalah masalah hari ini adalah air radiator ya. Itu yang sangat bahaya itu, karena air radiator berhubungan dengan panas. Kalau panas itu berlebih pasti tidak kuat Mas Bro ya. Kita aja manusia stroke kalau kepanasan berlebih. Oke. Sudah ya. Nah, itu loh Mas. Istilahnya kesan moral itu di situ. Kesan moral di situ. Sampai mau jane mbok beli soal pegeli ora masalah. Asline. Cuman ndak mau poin. Nah, aku memberikan wawasan kepada kesan moralnya. Yeah. Sehingga apa? Sehingga ya apa ya? Kita itu kalau ada masalah tidak perlu gegabah gitu loh. Kalau gegabah pasti dimanfaatkan orang yang berkepentingan. Betul. Itu yang bikin kasihan di situ kan. Ya wis, berarti rezekine jenengan, rezekine ora iku, ya rezekiku. Ya, betul, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 100. Nggih, monggo. 125. 125 ya? Kok lewat sana? Wes, mabuk iku, Om. Ceceng. Ya. Oke, Mas Bro. Jadi ini hasil keputusan daripada konsumen ya. Saya cari memang penyakitnya ada pada ini tadi, ya. Dan lain-lainnya saya cek masih tingkat kondisi aman, ya. Yang parah adalah masalah radiator, oke. Langsung kita pasang ya. Oli deh. Besok gini. Iki deh, angel deh.
Sodok. Pelan-pelan ya. Sip. Bensin. Sudah. Oke, oke. Terus. Mas. Duh. Ini aja. Sudah. Ya wis, taruh sana. Oke. Terus. As. Oh iya, Dik. Lali aku, Dik. Tambahan opak nih. Oke, Mas Bro. Perlu kita sadari ya bahwa piston ini sudah diganti dengan merek yang lainnya, bukan standarnya. Oke. Oversetnya sudah naik 50. Oke. Kemudian jenongnya ini tadi, monggo penjelasan perhatikan. Nah, ini kan apa? Cekung, Mas Bro ya, cekung. Ini cembung. Jadi ini masuk, ini nongol. Oke, bisa dipahami. Ini juga akan bisa menambah kompresi lebih padat, Mas Bro. Ya, nanti juga akan bisa menimbulkan suara tadi. Mungkin yang dikeluhkan konsumen itu diantaranya itu juga. Oke, maka bagaimana? Penjelasan harus menambahkan cara supaya ini turun gitu, tidak senonong ini. Ya, kemudian bagaimana caranya? Diantaranya paling mudah, tambahkan satu pak ini di belakang, Mas Bro. Tambahkan satu pak di belakang sana, ya. Oke, tarik mundur sedikit deh. Kamu minta ngelem. Atau kamu lem dulu ya? Kamu lem. Turunnya. Oke, Mas Bro, lem. Ya. Ini saya tambahkan lem, karena lem ini sifatnya bantuan ya, untuk membantu ini tadi ya. Oke, contoh kondisi semacam ini. Kita harus bongkar pasang beberapa kali. Tidak masalah, Mas Bro. Yang penting adalah untuk mengejar hasilnya. Nah, ini sudah ketambahan satu pak ya. Dik, bantu deh. Sama ya.
sama belakang ya. Iya. Oke, sudah masuk. Duk. Nah, ini Mas Bro. Jadi tujuan saya adalah untuk mengurangi tongolannya ini tadi ya, karena sudah ada jenungnya di sini tadi. Ini loh, jangan perhatikan. Kalau nggak percaya nanti ukur sendiri nanti. Ini sama ini. Ya, nanti akan berefek kepada suara juga ini. Oke. Terus ini, nah. Oke Mas Bro, ini oke, lemnya cukup yang di tengah Mas Bro, jadi yang di tengah ini saja. Nah, begini saja. Oke. Oke Mas Bro, ini sudah kita lakukan pengecekan ya. Nah, yang terpenting adalah penjenengan harus menggunakan kunci torsi Mas Bro ya. Mana ada 14 deh. Oke, kurang lebihnya sekitar 30 Newton meter. Oke Mas Bro, selanjutnya tinggal ngurusi masalah air radiator ya. Masalah jalur radiator maksudnya. Oke. Udah, saya tutup dulu, nanti kita tunggu hasil akhirnya ya. Ya sayang. Gak mungkin berubah ya? Ya. Gak mungkin berubah kan? Apanya berubah? Oke Mas Bro, ini hasil perundingan bersama konsumen ya. Jadi ini karena saya teliti tidak ada kerusakan menurut pandangan saya ya. Maka ini tidak saya ganti Mas Bro ya. Saya tetap menggunakan ini karena kerusakannya adalah kepada air radiator yang masuk ke ruang bakar. Intinya begitu ya. Oke. Sudah sayang. Udah. Oke Mas Bro, ini adalah hasil akhirnya ya. Air radiator sudah terpasang. Ini monggo jangan perhatikan ya ke sini. Nah, oke. Nah,
kalau kita ukur pakai menggunakan tangan ya, ini jangan perhatikan, sini sayang. Nah, oke, ini panas loh, panas. Oke, yang sini panas. Dan yang bawah ini, yang bawah juga harusnya panas. No, sama panasnya. Oke, jadi menunjukkan bahwa ini sirkulasinya berjalan. Oke, dan ini sudah saya hidupin dari tadi. Monggo penjenengan perhatikan. Nah, panasnya mesin itu 69. Jadi untuk menuju ke arah 100 itu merangkak Mas Bro, tidak cepat. Oke Mas Bro. Jadi untuk menuju ke arah 100 itu merangkak Mas Bro dia. Jadi saya pastikan aman ini sudah. Itu 69 kan. Oke, coba kita gas. Oke, pancet di situ posisinya ya, di 69. Oke, nah ini monggo penjenengan perhatikan. Suara mesin ini normal Mas Bro. Tuh, normal. Tidak ada yang aneh. Oke, maka saya katakan suara kasar yang pertama kali dirasakan konsumen itu sebenarnya dari sini Mas Bro. Ini, nah, dari ini loh, dari stut ini sebenarnya. Oke, tapi karena tidak kepahaman konsumen, akhirnya dibawa masuk ke bengkel, ditebaklah yang lain-lainnya. Ya, akhirnya ada kolter, ada ganti apa, ada ganti apa saja tadi menurut informasinya konsumen gitu. Oke, ada templar sembarang itu tadi. Oke, ya karena ketidakpahaman konsumen atau diarahkan oleh informasi yang lainnya, yang terjadi yaitu karena motor ini baru Mas Bro ya, dan bekas-bekasnya oli juga masih bagus. Kalau setut kamrat itu sudah umum kerjaannya dia sakit. Kan ada toh video saya. Intinya begitu. Ya Mas Bro ya. Ya, nggak ada lagi yang lainnya. Ya saya itu, Itu 71. No, 71. Lama merangkaknya Mas Bro. Coba kita gas. Oke, kalau digas malah dia turun, menunjukkan bahwa dia bereaksi. Ya, bereaksi membaik Mas Bro ya. Oke, saya rasa cukup Mas Bro ya, saya matikan. Oke, terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video AGM terbaru. Oke, biar sedikit semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel. Sayang.